Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membahas mengenai pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mari kita menggali lebih dalam mengenai makna pasal ini dan bagaimana generasi muda khususnya siswa SMA dapat berperan serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, makna pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menggarisbawahi dua hal penting. Yang pertama, hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini berarti setiap individu bukan hanya memiliki hak untuk dilindungi oleh negara saja, tetapi juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Yang kedua, sistem pertahanan. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama, serta rakyatnya ini sebagai kekuatan pendukung. Ini menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nasional. Yang kedua, contoh peran siswa SMA dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Siswa SMA dapat berperan aktif dalam usaha pertahanan dan keamanan negara melalui beberapa cara yang konkret. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Siswa dapat mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai bela negara yang diadakan di sekolah atau di komunitas. Dengan memahami nilai-nilai bela negara, mereka dapat mensebarluaskan informasi tersebut kepada teman-teman mereka. Yang kedua, ekstrakurikuler. Bergabung dengan organisasi atau ekstrakurikuler seperti Pramuka atau PMR, Palang Merah Remaja, yang seringkali mengajarkan disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Kegiatan ini juga sering melibatkan pelatihan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan sosial. Mengikuti kegiatan sosial seperti bakti sosial, penyuluhan kesehatan, atau kampanye lingkungan, ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga membangun rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, menggunakan media sosial. Siswa dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan positif tentang pentingnya pertahanan dan keamanan negara. Mereka bisa membuat konten-konten edukatif yang menarik untuk mengajak teman-teman mereka untuk peduli terhadap isu-isu nasional. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda. Untuk menumbuhkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pendidikan formal, yaitu memasukkan materi bela negara ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, kegiatan luar ruangan. Mengadakan kegiatan luar ruangan yang melibatkan pelatihan fisik dan mental seperti latihan baris berbaris atau simulasi situasi darurat. Kegiatan ini dapat membangun kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, diskusi dan seminar. Mengadakan diskusi atau seminar tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Ini akan membuka wawasan siswa mengenai tantangan yang dihadapi oleh bangsa. Yang ketiga, berkolaborasi dengan TNI atau Polri. Mengadakan kerjasama dengan institusi TNI atau Polri untuk mengadakan program-program edukatif bagi siswa. Misalnya, kunjungan ke markas TNI atau Polri untuk melihat secara langsung tugas mereka dalam menjaga keamanan negara. Sekian saja pembahasan dari saya mengenai pasal 30 UUD 1945, maknanya serta peran siswa SMA dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Wajib kita ingat kalau setiap individu itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa. Jadi, sekali lagi sekian saja video dari saya. Terima kasih.